Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalani 'ala al-mab'uth rahmatil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat yang menyempurnakan kesolehan kita, ibadah kita, dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia dengan segala kekurangannya harus ditutup dengan syukur kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidup ini lebih berkah dan senantiasa terasa ketenangan, ketentraman hidup meskipun kita tidak begitu kaya, karena kebahagiaan yang sesungguhnya, kata Nabi alaihissalam, adalah kebahagiaan hati dan jiwa, di mana kebahagiaan yang sungguhnya itu betul-betul kita rasakan sampai hati kita yang paling dalam, dan itu hanya bisa direalisasikan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla bukan karena harta kita. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita bukan pula karena kemuliaan nasab kita. Allahu Rabbul Alamin kita menyayangi kita karena syukur kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin selalu dekat dengan Allah, dengan kebersamaannya, perhatiannya, dan selain itu, maka kita harus pastikan diri kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya kita memastikan diri kita senantiasa di atas syukur? Pertama, periksa diri kita. Periksa hati kita. Apakah amal yang kita kerjakan dari satu amal ke amal berikutnya selalu ikhlas karena Allah? Tidak ada unsur syirik. Ikhlas itu yang sesungguhnya adalah syukur kepada Allah yang disebut dengan qalban syakirah. Hati yang bersyukur adalah hati yang selalu ikhlas dalam beramal. Jadi bersyukur itu tidak perlu diucapkan, tidak perlu dinyatakan. Bersyukur itu dibuktikan dengan ikhlas yang ada di dalam hati kita pada setiap amal. Kemudian bersyukur dibuktikan dengan amal, yaitu amal perbuatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, di majelis yang berkah ini kita secara berjamaah akan mentadaburi surah At-Takatsur, surah yang sangat
pendek, sangat singkat, tetapi memberi banyak pelajaran kepada kita untuk bisa mengevaluasi diri kita, untuk bisa mengoreksi segala kekurangan kita yang kita ambil dari surah Al-Takatsur. Para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai sebab kebahagiaan. Allah jadikan Al-Quran sebagai sebab keselamatan. Jadi semua kebaikan yang Allah siapkan bagi hambanya itu bisa kita raih melalui Al-Quran. Al-Quran kita baca. Selama Al-Quran kita pahami dengan benar, selama Al-Quran kita amalkan dengan benar. Nah, memahaminya dengan tadabbur. Karena kalau hanya mengerti tafsirnya tapi tidak dihayati, dia belum paham. Karena paham agama itu sangat kuat hubungannya dengan amal. Seorang semakin lurus pemahaman agamanya, maka semakin dekat kepada amal, semakin banyak beramal. Semakin banyak beramal. Jadi amal soleh itu dekat dari pemahaman agama yang lurus. Dengarkan hadis Nabi alaihissalam, di mana Rasul salawatu Rabbi wa salamu alaihi bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Seorang hamba yang akan Allah berikan kebaikan dunia akhirat, Allah akan buat hambanya tersebut mampu memahami agama dengan benar. Hadis ini, kata Syekhul Islam, berarti pemahaman sebaliknya, seorang hamba yang Allah sayang, yang Allah cintai, yang dijaga hati dan amalnya. Hati dengan diberi kemampuan memahami agama, memahami Al-Quran, mentadaburinya, kemudian diamalkan. Para jamaah sekalian, tidak mungkin ada amal soleh kalau tidak ada pemahaman yang sahih. Tidak mungkin ada amal soleh kalau tidak ada pemahaman agama yang baik. Makanya, ya, di antara doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, kemudian Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Coba perhatikan doa itu, Rabbi zidni ilma. Tidak ada satupun perintah Allah untuk minta tambah kecuali tambah ilmu. Tapi ilmu pemahaman, warzuqni fahma. Jadi agama itu pemahaman. Tambahkan ilmu agamaku dan karuniakanlah pemahaman. Kenapa di situ Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kita doa minta pemahaman? Karena memahami agama yang benar akan menuntun kita kepada amal soleh, kepada amal yang soleh, amal yang Allah ridhai. Baik, kita masuk kepada pembahasan tafsir atau tadabbur surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur adalah surah Makkiyah, yaitu surah Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW sebelum hijrah beliau ke kota Madinah. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Dan surah ini turun setelah turunnya surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Setelah itu turunlah surah At-Takatsur. Surah ini apakah punya sebab nuzul? Sebab turunnya ayat? Para jemaah sekalian, ada namanya asbabun nuzul. Ketahuilah tidak semua surah memiliki sebab turunnya ayat.
Jangan dipaksakan. Ya, tidak semua surah Al-Quran memiliki sebab turunnya ayat atau sebab nuzul. Tentu Allah memiliki hikmah. Tapi yang pasti Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Nabi alaihissalam secara bertahap, secara berangsur. Untuk apa? Untuk meneguhkan hati. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran kepadamu agar hatimu semakin teguh. Ayat ini kata ulama memberi pelajaran penting bahwa seorang manusia, seorang muslim, seorang muslimah apabila dia dekat dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya dan mengamalkannya, maka Allah akan kuatkan jiwanya dalam menghadapi berbagai macam ujian. Jadi kalau ada di antara kita yang lemah jiwa kita dalam menghadapi ujian, berarti ada jarak antara diri kita dengan Al-Quran. Karena Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan jiwa dalam menghadapi ujian. Karena dunia tempat ujian. Tidak lepas dari ujian kenikmatan, ujian kesalahan, ujian musibah. 3 ujian ini terus silih berganti. Dan yang paling berat, ujian kenikmatan. Makanya hisabnya jauh lebih berat dibanding ujian musibah, dibanding ujian kesalahan. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau seorang rasul, beliau seorang nabi, orang yang imannya kuat, orang yang takwanya sangat tinggi, tetapi selalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiya. Bimbing aku ya Allah agar aku bisa senantiasa menjadi hambamu yang bersyukur. Kalau itu Nabi Sulaiman selalu berdoa setiap mendapatkan nikmat agar dibimbing menjadi hamba yang bersyukur. Berarti menghadapi ujian kenikmatan tidak mudah. Ujian terberat dunia bukan sakit, bukan rumah tangga yang berantakan, bukan anak yang durhaka, bukan suami yang selingkuh. Ujian terberat. Kenapa dikatakan terberat? Kenapa ujian kenikmatan itu terberat? Karena ujian kenikmatan sangat berpotensi membuat kita lupa kepada Allah. Ada seorang wanita dia ingat Allah, taubat pada saat dia mengalami ujian rumah tangga. Semakin terbuka hatinya. Bersyukur ya Allah dengan rumah tangga saya yang seperti ini. Ini mungkin menebus dosaku ya Allah. Banyak orang sadar karena ujian musibah. Tapi berapa banyak orang yang sadar bertaubat pada Allah Jalla wa'ala mengalami musibah kenikmatan? Jarang para jemaah. Makanya Nabi alaihissalam, makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang berhasil menghadapi ujian kenikmatan. Makanya jangan merasa hebat kita para jemaah. Waspada. Ujian kenikmatan, ujian yang paling berat. Dengan uang banyak, dengan harta berlimpah, hati-hati. Semua itu dapat membuat kita semakin jauh dari Allah. Bagaimana caranya kita tidak lupa kepada Allah? Senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur. Dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran pelipur lara. Al-Quran Rabi' al-qulub, penyejuk jiwa. Al-Quran penguat hati, terutama kaum wanita. Makanya para jemaah kata Allah Jalla wa'ala, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Al-Quran itu dapat menguatkan hati dan memperbaiki lisan. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkannya, pasti Allah akan kuatkan hatinya dan Allah perbaiki lisannya. Tidak ada lagi kata-kata kasar.
Tidak ada lagi kata-kata yang tidak senonoh. Semua tutur katanya baik. Siapa yang membuat dia bisa bertutur kata baik? Allah. Oleh sebab Al-Quranul Karim. Sebab turun ayat ini disebutkan oleh Abi Hatim dari Abu Buraidah, di mana di antara ada dua kabilah Ansor, yaitu Banu Harithah dan Banu Al-Harth, di mana masing-masing marga ini, kabilah ini, saling berbangga-bangga. Berkata kabilah Harithah, kabilah Bani Harth, berapa banyak orang tajir di kalian? Kami banyak dari marga kami yang tajir-tajir. Lalu Banu Al-Harth mengatakan, hei Banu Harithah, berapa banyak di antara kalian yang pintar-pintar? IQ-nya tinggi. Kami ini adalah kabilah yang cerdas dan IQ-nya rata-rata di atas rata-rata. Jadi berbangga-bangga. Kemudian para jemaah sekalian, kemudian akhirnya mereka akhirnya mereka tiap hari begitu terus, saling membuli, bahkan cenderung menghina. Bukan menjadi hal yang memotivasi mereka. Kalau mereka punya banyak orang-orang pintar, kenapa kita tidak seperti itu? Kalau mereka bisa sukses, kenapa kita tidak? Justru saling cenderung menghina dan membuli para jemaah. Akhirnya mereka dikumpulkan oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh agama. Oleh seorang tokoh agama beliau berkata, sudah, stop. Hari ini tidak ada lagi saling membuli, saling menghina. Mari sama-sama kita pergi ke makam. Diajaklah mereka ke makam. Lalu setelah di pemakaman, ayo silakan. Itu orang tua kamu dulu tuh, dari Banu. Kamu dari mana? Kamu dari Bani Harithah, itu orang tua kamu tuh. Dia bangga apa enggak tuh? Kamu dari mana? Dari Banu Harith. No, sono. Kakek kamu tuh. Coba bangga dengan dia. Dia tidak bangga dengan kepintaran, dia tidak bangga dengan kekayaan. Justru dia minta doa kalian. Dia butuh amal soleh yang kalian hadiahkan kepada mereka. Nggak berguna harta yang banyak, tidak berguna dunia kalian. Mereka butuh amal soleh, mereka butuh doa. Stop. Makanya kata Allah Jalla wa'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita ini akan berhenti sombong. Kita akan berhenti menjadi orang yang merasa hebat kalau udah mati. Para jemaah, kita ini muslim, orientasi kita ibadah. Kampung halaman kita surga, bukan dunia. Kampung halaman kita surga. Ini bukan kampung halaman kita. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Kalau kita sadar dunia tempat kita meninggal, apa yang dibanggakan? Kalau harta bisa kita bawa mati, boleh kita banggakan. Kalau apapun yang kita berasa bahwa itu dengannya kita hebat dan itu bisa kita bawa mati, silahkan kita banggakan. Para jamaah, banggakan dengan sesuatu yang kita bawa mati. Itu kaidahnya. Banggakan diri kita, puji diri kita dengan sesuatu yang dengannya kita bawa pada saat kita kembali kepada Allah. Sementara kita sadar yang kita bawa mati hanya dua, hati dan amal. Jadi kita kalau sadar yang kita bawa mati hanya dua, hati dan amal, maka jangan kita berbangga. Bolehkah kita membanggakan, bangga diri atau merasa hebat dengan selain dua itu? Kata ulama, boleh asalkan sesuatu yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mensucikan jiwa.
Boleh kita berbangga diri dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu selain dua hal tadi yang meningkatkan amal. Apa itu? Misalnya kita bangga punya uang banyak, punya harta yang berlimpah. Dengan begitu saya bangga. Kenapa? Saya bisa berzakat dalam jumlah besar. Zakat saya tidak 10 juta, tapi 1 miliar. Saya salurkan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan. Sekarang saya sadar banyak pengangguran, banyak orang susah. Ya Allah, di saat banyak orang yang susah, saya bisa berzakat 10 miliar. Alhamdulillah. Bangga saya, Allah. Nahmaduka ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Zakat bisa membersihkan hati. Banggakan ya ikhwatal iman, sesuatu yang menambah kesucian jiwa, karena inilah yang akan kita bawa mati. Banggakanlah sesuatu di dunia yang menambah amal. Misal, bangga kita, apakah kita bangga punya anak? Jangan bangga dulu, karena anak adalah fitnah. Bisa menambah kedekatan kita kepada Allah atau membuat kita lupa kepada Allah. Jadi anak yang seperti apa yang kita banggakan? Anak yang soleh. Suami seperti apa yang kita banggakan? Suami yang soleh. Baik, para jamaah sekalian, ketika Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. At-takatsur, di situ ada unsur saling membanggakan. Ya, jadi ada dua pihak yang saling membanggakan dengan kelebihannya masing-masing. At-tafa'ul. Tetapi kebanggaan yang ada pada diri mereka justru membuat mereka lalai, membuat mereka lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini memberi pelajaran bahwa Islam tidak melarang kita kaya, tapi Islam melarang kesuksesan, kekayaan yang membuat kita lupa kepada Allah. Segala kesuksesan tidak dilarang. Kita mau hebat, mau sukses, mau seperti apa boleh. Tapi segala bentuk kesuksesan yang dibenarkan dalam Islam adalah yang tidak membuat kita lupa kepada Allah. Apa patokannya lupa? Apa batasan lalai? Nah ini, perhatikan. Hidup ini hanya untuk mencintai Allah dan taat kepada Allah. Hidup ini hanya untuk mencintai Allah. Makanya hati hanya Allah kasih satu. Supaya kita berikan hati ini kepada Allah, bukan kepada anak, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, tidak boleh. Ma ja'alallah li rajulin min qalbin fi jawfi. Allah tidak memberikan, Allah tidak meletakkan di dalam satu tubuh manusia dua hati. Karena Allah satu, makanya hati satu. Karena hati satu, Allah satu, berarti hati hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Berarti ketika kita diberi oleh Allah Azza wa Jal semuanya, harta, keturunan, suami, istri, semuanya, jangan pernah semua itu membuat kita lebih mencintai mereka. Bisa dimengerti? Jangan sampai mereka semua itu membuat kita lebih mencintai mereka. Itu lalai. Yang kedua, hidup kita untuk taat, untuk beramal. Lalu Allah berikan kita segalanya. Maka batas kelalaiannya adalah ketika semua yang Allah berikan
membuat kita tidak beramal, membuat kita tidak taat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka itu lalai. Jadi batasan lalai adalah segala sesuatu di dunia yang Allah berikan menghalangi kita dari cinta dan taat kepada Allah. Dari cinta dan taat kepada Allah, maka berarti kita sudah terkena penyakit lalai. Dan lalai, kalau sudah lalai, sangat berpotensi wafat su'ul khotimah. Kalau orang sudah terkena penyakit lalai, maka terbuka baginya semua keburukan para jemaah. Makanya Allah katakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan kamu dekati orang yang lalai hatinya. Karena orang yang lalai hatinya memberi pengaruh buruk, memberi pengaruh negatif terhadap diri kita. Siapa yang segalanya selalu dunia, tidak pernah bicara tentang Allah. Berbicara dunia, tidak pernah berbicara tentang amal. Makanya kata Allah Tabaraka wa ta'ala, kalian bicara tentang dunia, hari ini bicara politik, besok bicara bisnis, besok bicara perempuan, besok bicara laki-laki, besok bicara anak sekolah di Amerika, besok sekolah tentang apartemen, besok bicara tentang tanah. Kita akan berhenti bicara tentang duit, tentang uang, tentang harta, ketika tiba-tiba jantung kita berhenti berdetak saja. Langsung mati, meninggal dunia. Ya ikhwata, sekarang ini banyak orang meninggal mendadak tanpa didahului oleh sakit. Hartanya tidak menolong dia, kekayaannya tidak bermanfaat sama sekali. Mari kita merenung para jemaah. Merenung. Orang yang banyak merenung akan lebih dekat kepada kesadaran. Orang yang banyak merenung akan lebih dekat kepada taubat. Jangan terlalu lalau, jangan terlalu jauh lalai. Jangan terlalu lama lalai. Kita ini hamba Allah yang paling Allah sayang para jemaah. Kita ini hamba Allah yang paling disayang Allah, lebih dari malaikat. Apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Kalau manusia beriman dan bertakwa, aku lebih sayang kepada mereka daripada malaikat. Dengar para jemaah, jangan kalian merasa lebih hina dibanding bidadari. Kata Nabi alaihissalam, wanita dunia yang solihah lebih mulia daripada bidadari. Kalau mereka berhasil masuk surga, wanita dunia, lalu mereka menengok dunia, itu dunia dipenuhi oleh cahaya. Dunia, bumi dan langit. Bayangkan, seorang wanita solehah, lalu dia melihat dunia, bumi dan langit penuh dengan cahaya yang terpancar dari tubuhnya. Bayangkan, itu satu wanita solehah. Lalu apa kata Nabi? Bumi beserta langit, seluruh alam wangi oleh karena tubuh wanita dunia. Itu satu wanita dunia. Dan Allah Jalla wa'ala jadikan wanita dunia yang solehah lebih sempurna daripada bidadari. Karena kalian berjuang. Bidadari nggak berjuang. Sehingga Allah muliakan wanita dunia yang solehah. Sabar, jangan hidup macam-macam. Tidak lama kita di dunia, 50, 60, 70. Tapi kalau sabar dengan iman dan amal soleh, insya Allah Nabi sudah memastikan wanita dunia yang solehah jauh lebih sempurna daripada bidadari. Dan kalau ibu dan akhwat kalian bertemu dengan suami, mereka akan lebih milih istri mereka di dunia daripada bidadari, karena jauh lebih sempurna. Makanya kata ulama, kata Syekh Muhammad SAW, saya pelajari dalil Al-Quran hadis, saya temukan, saya simpulkan dari hasil penelitian saya, wanita dunia yang beriman dan soleha, yang beramal soleh, jauh lebih sempurna pada bidadari. Kenapa? Karena bidadari itu kenikmatan surga.
Sementara wanita dunia yang soleha, mereka penghuni surga. Beda. Kenikmatan surga dengan penghuni surga beda. Mereka bagian dari untuk memuliakan. Sementara penghuni surga, wanita soleha yang dimuliakan Allah. Beda. Ayolah. Ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang kaya betul, ada yang kayanya biasa. Tapi semua itu takdir Allah. Tapi yang harus sama, iman dan amal soleh. Tidak boleh beda. Kemudian apa kata Allah Jalla wa'ala? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian berziarah ke kuburan. Kata Umar bin Abdul Aziz, mal wallahi mazair bimuqim, wallahi lanub'athan. Kalau Allah Jalla wa'ala mengatakan alam kubur itu ziarah, kunjungan, berarti dia tidak selamanya. Berarti manusia di alam kubur tidak selamanya, karena dia akan dibangkitkan. Berarti dari perkataan Umar bin Abdul Aziz ketika menafsirkan ayat Allah, hatta zurtumul maqabir, dari ayat ini tidak boleh ada lagi perkataan, pemahaman kalau ada yang meninggal, innalillahi wa raji'un, ibu fulana binti fulan telah kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Itu salah. Kuburan itu alam barzah, bukan tempat peristirahatan terakhir. Dia alam ketiga. Peristirahatan terakhir itu surga atau neraka? Kalau mukmin tempat istirahat terakhir di mana? Kalau orang kafir munafik di mana? Jadi kalau masih di alam barzah, jangan dikatakan telah kembali, telah beristirahat di tempat peristirahatan terakhir. Karena perkataan itu mengandung penyimpangan akidah. Seolah-olah kita tidak percaya hari kebangkitan. Jadi tolong diluruskan. Pemahaman bisa dilihat dari ucapan. Pemahaman bisa dilihat dari ucapan. Alhamdulillah. Biasanya yang nggak bisa matiin itu yang ibu-ibu. Saya pesan kepada ibu-ibu yang masih muda, remaja-remaji, kalau ngasih orang tua HP, jangan bagus-bagus. Cukup buat telepon aja. Wallahi kalian nyiksa orang tua. Kasihan. Pencet apa nggak mati-mati. Ibu-ibu itu niat mematikan, pengen menerapkan adab majelis, tapi nggak ngerti cara matiinnya. Yang salah anaknya ini. Baik, Allah kemudian berfirman, kalla saufa ta'lamun. Ya. Ketika Allah katakan hatta zurtul maqabir, kemudian kalla saufa ta'lamun. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga memberikan info bahwa penghuni neraka dibanding penghuni surga, perbandingannya 1:1000. Dari 1000 umat atau cucu Adam, 999 masuk ke neraka, 1 surga. Perbandingannya 1:1000. Dari 1000, dalilnya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, di mana Allah memanggil Adam. Ya Adam, labbaik wa sa'daik wal khair fi yadik. Aku menyambut panggilanmu ya Allah. Ada apa gerangan? Kata Allah, wahai Adam, bawa cucumu, 1000. Bawa 1000 cucumu, anak cucumu. Baik, dibawa. Kemudian, kata Allah, 999 kamu masukin neraka. 1 kamu masukin surga. Pertanyaannya, kita termasuk yang mana ini? Bayangkan dari 1000 anak cucu Adam,
yang masuk neraka 999. Di sini ulama mulai menjelaskan, apakah anak cucu Adam di sini manusia atau termasuk di dalamnya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Khilaf para ulama yang sahih, dari 1000 ternyata yang 999 itu adalah Ya'juj wa Ma'juj, bukan anak cucu Adam yang kita ini. Ya. Kemudian wanita, dikatakan oleh Nabi alaihissalam, penghuni terbesar neraka wanita. Penghuni terbesar neraka, tapi wanita yang kafir. Jadi jenis kelaminnya perempuan. Jenis kelaminnya perempuan. Tetapi kalau dibicara tentang penghuni surga, apakah lebih banyak wanita atau lebih banyak laki-laki? Maka para ulama menjelaskan berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, maka penghuni terbesar surga itu laki-laki, yaitu surga pertama kali masuk. Jadi banyak wanita muslimah tidak langsung surga, tapi mampir dulu. Dan Nabi menyebutkan 3 sebab. Kebanyakan wanita muslimah mampir dulu ke neraka karena 3 sebab. Yang pertama, terlalu dikuasai oleh perasaan. Sangat sensitif perasaannya sampai kerap bersikap tidak objektif. Karena perasaannya yang terlalu berlebihan sampai terhalang untuk betul-betul mencintai Allah dan taat kepada Allah. Perasaannya yang tidak objektif. Yang kedua, karena tidak menguasai ilmu haid dan nifas. Tidak memahami perkara haid dan nifas. Yang ketiga, mudah melupakan kebaikan suami. 3 sebab inilah yang membuat wanita muslimah banyak mampir ke neraka. Namun saya yakin, ya, yang hadir di sini insya Allah termasuk yang tidak mampir. Silakan ibu yang melanjutkan. Baik. Allahul musta'an ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allah. Kalla sawfa ta'lamun. Ketika Allah katakan kalla, kata Allah, maksud kalla di sini hentikan. Stop. Kalian tidak akan pernah menjadi lebih baik. Kalian tidak akan pernah sadar. Kalian tidak akan pernah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla selama kalian merasa hebat dan merasa bangga dengan dunia kalian. Stop. Kalla artinya stop. Irtadi'u dzadikal fi'l. Tolong di stop. Mumpung masih bisa bernapas. Mumpung aku kasih kesempatan jantungmu berdetak. Tolong di stop. Hentikan itu. Lalu saufa ta'lamun, kalau kamu tidak berhenti merasa hebat sebagai orang kaya, merasa hebat sebagai orang yang cantik, merasa hebat sebagai seorang public figure, sebagai seorang apa. Kalau tidak berhenti, lihat nanti kata Allah. Jangan bermimpi wafat husnul khotimah. Stop. Seorang muslim hanya bangga dengan iman dan amal soleh. Lalu Allah Rabbul Alamin berkata, "Tsumma kalla sawfa ta'lamun." Saya ingatkan lagi. 2 kali Allah ingatkan. Begitu sayangnya Allah sampai Allah tegas dalam mengingatkan hambanya. Kemudian saya ingatkan lagi. Kalla, stop. Jangan bangga dengan kehebatan duniamu. Saufa ta'lamun, kalian akan menyesal kalau kebiasaan buruk kalian itu tidak kalian hentikan. Ya.
Lalu Allah katakan di sini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali lagi saya ingatkan, tidak boleh ada seorang hambaku yang beriman bangga dengan dunianya. Karena aku yang memberi mereka dunia, dan aku yang larang kalian berbangga dengan dunia. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian melihat neraka, tidak ada sedikit pun yang kalian banggakan. Dan kalau kalian melihat surga, kalian akan lebih banyak menangis. Lebih banyak melihat, bukan kelebihan, tapi kekurangan. Makanya Nabi alaihissalam, setelah diperlihatkan surga dengan semua nikmatnya, diperlihatkan neraka dengan semua azabnya, lalu Nabi pulang. Selama di perjalanan beliau menangis. Setelah sampai ke bumi, kemudian bertemu Abu Bakar, beliau berkata, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalau kalian melihat apa yang aku lihat semalam, la bakaitum katsira walau dhahiktum qalila. Kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Bagaimana kita bisa tertawa, terbahak-bahak? Bagaimana kita sering tertawa sementara kita tidak dijamin dosa kita diampuni oleh Allah? Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman para jemaah, kalau ingat neraka beliau nggak nangis. Ingat neraka, ya Allah, azabnya. Kalau batu dilempar ke permukaan, dari permukaan neraka baru sampai ke dasarnya 70 tahun. Luasnya neraka disebut oleh Nabi alaihissalam, neraka itu di semua sisinya ada 70.000 tali, dan 70.000 tali neraka ditarik oleh 70.000 malaikat masing-masing. Jadi ada 70.000 tali yang besar, dan tali ini ditarik masing-masing tali 70.000 malaikat, dan malaikat ukurannya selebih besar dari bumi. Bayangkan, tali yang ada di satu tali yang ada di neraka jahanam ditarik oleh 70.000 malaikat yang sangat besar. Berarti neraka sebesar apa itu? Utsman ketika dia ingat neraka, beliau tidak nangis. Ketika beliau ingat surga, beliau tidak menangis terharu, rindu surga. Tapi kalau beliau ingat kuburan, ingat mati, menangis dia. Kalau ingat mati, menangis. Kenapa berjemaah? Karena beliau sadar belum tentu masuk surga dan belum selamat di neraka. Tapi kalau orang sudah selamat di alam kubur, pasti selamat di alam mahsyar, di surga. Yang menentukan kita selamat dan tidak alam kubur. Makanya karena kita tidak tahu kita wafat husnul khotimah, maka kita jangan banyak tertawa. Karena yang menentukan nasib kita di akhirat itu nasib di alam kubur. Li'annahu awwalu manazil insan. Dialah tempat pertama, tempat singgah pertama manusia setelah meninggalkan alam dunia, yang menentukan nasibnya di akhirat. Lalu Allah katakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian melihat, mengetahui dan yakin betul dengan akhirat. Makanya para jemaah, besar sekali pengaruh iman kepada akhirat terhadap perilaku. Besar sekali pengaruh ingat mati terhadap perilaku. Kenapa banyak orang perilakunya tidak baik, bahkan sudah berusia lanjut? Karena tidak pernah ingat mati. Karena tidak beriman dan yakin kepada akhirat. Seringkali Nabi alaihissalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu bil yawmil akhir falyu'dhi jara. Wa man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah.
Barang siapa yang beriman kepada Allah akhir, hendaklah dia bertutur kata baik, bisa menjaga lisannya. Kalau tidak, paling tidak dia diam. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan suka berantem sama tetangga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Lihat, kenapa disebut iman kepada Allah hari akhir? Kenapa tidak disebut iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada takdir? Tapi hanya dua. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dua hal ini yang menjaga kita dari perilaku yang tidak baik. Apa itu? Takut Allah. Iman kepada Allah maknanya takut kepada Allah. Karena Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya takut kepada Allah. Selama kita tidak takut kepada Allah, selama itu kita tidak mampu memperbaiki perilaku kita. Tidak akan pernah berubah. Yang kedua, wal yaumil akhir, dia takut dibalas. Dia takut pengadilan akhirat yang sangat adil. Yang tidak akan bisa disogok hakimnya itu Allah Jalla wa'ala dengan apapun. La yaqbalu sarfa wala adla. Betul-betul adil dan tidak menerima hal apapun yang membuat Allah akan mengeluarkan keputusan di pengadilan akhirat dengan adil. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ingin betul-betul menjadi lebih baik, jangan pernah meninggalkan rasa takut kepada Allah. Para jemaah sekalian selalu diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah mengingatkan Rasulnya SAW bahwa ibadah terbaik akhir zaman adalah takut kepada Allah. Kita ini berada di akhir zaman. Maka ibadah terbaik akhir zaman dengan banyak sekali fitnah, banyak sekali penyimpangan, banyak sekali penyelewengan, banyak sekali yang membuat kita terheran-heran, adalah kita kaum muslimin. Jumlahnya mungkin banyak, tetapi kita mengalami krisis takut kepada Allah. Wallahi ibadah terbaik akhir zaman takut kepada Allah. Di zaman yang penuh dengan keburukan ini, kalau kita tidak lawan, kita tidak hadapi, tidak respon dengan takut pada Allah, kita akan terkena fitnah. Tidak hari ini, besok. Setiap hari fitnah syahwat, fitnah syubhat terus silih berganti menyerang kita. Tidak ada yang menjamin kita tidak berubah. Ingat, kita punya hati. Disebut hati kolbun. Kolbun artinya sering berubah, rentan untuk berubah. Bagaimana caranya kita tetap istiqomah? Bagaimana caranya kita tetap soleh? Awalnya adalah takut kepada Allah. Kemudian banyak mengingat mati. Lalu Allah katakan, la tarawunnal jahim. Kalian nanti akan melihat neraka. Di sini dalil bahwa dalam berhenti, ketika berhenti atau wakaf dalam baca Al-Quran, itu disesuaikan dengan makna. Karena la tarawunnal jahim, kalimat yang berbeda, yang tidak ada korelasinya dengan kalimat sebelumnya. Jadi salah kalau orang baca gini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, itu nggak boleh. Harus wakafnya di sini. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berhenti. Lanjutkan, la tarawunnal jahim. Nah gitu. Makanya kata ulama qiraah, wakaf itu berdasarkan makna. Wakaf itu berdasarkan makna. Tidak boleh kalau tidak ada hubungan antara ayat dengan ayat sebelumnya, ya, atau satu kata dengan kata berikutnya dalam Al-Quran disambung, karena bisa merusak makna. Karena bisa merusak makna. Karena kalau dipaksa misalnya disambung, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Hentikan.
Kalian betul-betul akan mengetahuinya dengan yakin. Kapan yakin? Kalau kalian melihat neraka. Jadi kita akan yakin kalau melihat. Kalau nggak lihat, nggak yakin. Ini kan salah maknanya. Itu konsekuensi dari menyambung ayat. Jadi yang namanya wakaf itu berdasarkan makna. Ini pelajaran tajwid namanya. Ya, jadi kita perlu juga belajar. Jangan asal sambung ayat. Makanya para ulama sampai mengatakan ada tanda wakaf, ada tanda wasal, boleh dilanjutkan, harus dihentikan, boleh dilanjutkan atau dihentikan. Itu semua berdasarkan makna. La tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka, karena melihat neraka itu pada saat di mahsyar. Jadi para jamaah sekalian, seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar satu hari, ya, di mahsyar 1000 tahun waktu dunia. Dan matahari di atas kepala 1 mil. Dan semua manusia di mahsyar dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, dan tidak menggunakan alas kaki. Apa itu mahsyar? Para jamaah sekalian, mahsyar itu kata ulama ardul mustawiyah, daratan yang rata. Tidak ada gunung. Jadi Allah Jalla wa'ala nanti di hari kiamat Allah lipat langit. Wassamawatu matwiyatu biyamini, Allah lipat karena udah nggak ada fungsi lagi sebagai atap bumi, udah nggak ada lagi. Atapnya mahsyar apa? Arsy. Langsung di atasnya arsy. Bumi, langit sudah Allah lipat. Dilipat, ya, ditaruh di mana? Di neraka. Jadi yang nggak berzikir, yang nggak ada gunanya, dimasukkan neraka. Matahari juga gitu. Matahari pun Allah taruh di neraka, bulan semuanya Allah taruh. Lalu bumi Allah buat rata. Namanya mahsyar. Mahsyar itu tanah yang dataran yang rata. Jadi orang ketika kepanasan dia tidak bisa berlindung di pohon, nggak bisa, nggak ada. Betul-betul semuanya terkena matahari, panasnya matahari. Dan mereka berdiri di mahsyar puluhan ribu tahun. Kecuali yang Allah lindungi. Di akhir mahsyar, setelah Nabi alaihissalam mengatakan, ketika itu mereka sampai berkata, lama sekali, karena azab menunggu itu azab. Ingat, salah satu azab dunia itu menanti, menunggu. Menunggu itu tidak enak. Kalau nunggu sampai antri lama, itu azab itu. Dan mereka menunggu bertahun-tahun, ribuan tahun, sampai akhirnya mereka, ya Allah, kalau kami harus neraka, nggak ada masalah, daripada kami digantung seperti ini. Mereka datang ke Nabi Adam, ya Adam, engkau adalah bapak kami, engkau adalah bapaknya manusia. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Tolong ya, wahai Adam, doakan. Coba minta kepada Allah agar kami tidak lagi di mahsyar. Kata Adam, saya tidak berani karena Allah sedang sangat marah sekarang. Mereka datang ke Nuh pun begitu, ke Ibrahim begitu, kemudian ke Isa begitu. Lalu datang kepada Nabi, kata Nabi, itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada saya. Yang diizinkan untuk menghentikan mahsyar hanya saya. Lalu Nabi alaihissalam menghadap ke Allah, kata Allah, apa yang kamu mau ya Muhammad? Is'al tu'ta, kamu minta aku kasih. Nabi sujud, ya Allah, kasihan mereka, terutama umatku, sudah ribuan tahun mereka berada di mahsyar. Tolong hentikan ya Allah. Kata Allah, hentikan. Kamu bawa panji, lalu dia berkatakan bismillah. Bismillah, berhenti mahsyar. Lalu yang muslim dipisah. Lalu untuk kembali melanjutkan proses berikutnya dihisab. Adapun orang kafir tidak berpindah. Kalian tetap ya, jangan berpindah di tempat. Loh, kenapa? Kami kemana? Kok mereka ke sana? Jadi orang kafir tidak boleh beranjak. Orang muslim yang punya iman, lanjutkan. Untuk menerima rapot amal, dari awal kita beramal sampai akhir, dikasih rapot nanti. Kalau nilai jelek, nerimanya pakai tangan kiri. Kalau nilai bagus, wah ini kamlot kamu ini. Dikasihnya pakai tangan kanan. Lalu lanjut dihisap, ditimbang. Orang kafir tidak boleh beranjak. Disuruh diam di tempat. Lalu kata mereka, kenapa kami? Karena kata Allah, kami istimewakan kalian. Maksudnya, tempat kalian kami datangkan. Jadi neraka didatangkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Itu suara marahnya neraka kedengeran. Sampai gitu suaranya. Jadi suara neraka bersuara. Jadi kayak orang marah gitu.
Waji'a yawma idzi bi jahannam, ditarik oleh malaikat. Tadi masing-masing tali ada 70.000, masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat, ditarik, dan suara geram dan marahnya itu dengar dari tempat mereka berada. Kalian tunggu di sini, neraka saya datangkan. Di saat itulah mereka neriak neraka. Tsumma latarunna al-jahim, ini maksudnya. Kemudian jahim artinya tinggal. Ya, jahim itu dalam bahasa Arab artinya mukim. Jadi kalau kita mau punya, kalau pelaku bisnis properti, namakan perumahannya jahim. Artinya tempat tinggal. Jahim itu artinya apa? Tempat tinggal. Jadi namain tuh rumahnya jahim gitu. Karena arti jahim tempat tinggal. Jadi Allah Jalla wa Ala di sini berkata kepada siapa? Kepada orang kafir. Bahwa kalian akan melihat tempat tinggal kalian. Jadi jahim itu salah satu nama neraka yang artinya tempat tinggal. Kalau jahanam apa artinya? Itu nama neraka. Artinya apa? Gelap. Jadi kalau lampu mati, listrik, jahanam gitu. Secara bahasa benar. Jahanam itu artinya gelap gulita. Makanya neraka gelap. Surga terang benderang, neraka gelap. Bayangkan orang disiksa dalam keadaan gelap gulita, gimana rasanya? Diazab, disiksa, gelap gulita. Di ruangan tertutup. Jadi masing-masing penghuni neraka itu punya kamar. Ada kamarnya. Ada kos-kosannya di sana. Terbuat dari api dindingnya. Jadi mereka, coba bayangkan, di tempat terbuka, api berkobar. Kalau tertutup lebih panas atau tidak? Lebih panas, makanya Allah istimewakan, disiapkan kamar. Jadi masing-masing mereka disisa per kamar. Dan itu selamanya. Tidak ada siksa yang berhenti. Terus diadab. Sampai kapan? Abada, selamanya. Ya. Thumma latarunnaha 'ainal yaqin. Kalau kalian sudah lihat neraka, kalian baru yakin, ya Allah, betul ini neraka ini. Bah, di situ muncul penyesalan. Ya, muncul penyesalan. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat dari surah Al-Kautsar Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pada saat itu, yaitu di akhirat kelak, akan ditanya akan semua nikmat. Ulama berbeda pendapat. Apakah yang ditanya hanya orang kafir atau termasuk mukmin? Lalu ulama berdasarkan dalil, mereka menemukan semuanya akan ditanya. Hanya bedanya, kalau orang kafir ditanya, dibentak. Jadi pertanyaan yang Allah berikan kepada mereka, pertanyaan yang taubih, untuk menghina dan untuk membentak mereka. Taubih wa taqri'. Tapi kalau orang beriman, dia misalnya dulu dia kaya waktu di dunia, dia meninggal. Dia diberi oleh Allah harta yang berlimpah, sampai meninggal masih bawa iman. Allah tetap tanya. Yang tanyanya apa? Soal tadzkir, di mana Allah ingatkan, ingat tidak kamu dulu saya kasih 1 miliar? Ingat tidak kamu saya kasih sekian dolar? Ingat tidak diingatkan Allah Jalla wa'ala? Semuanya ditanya oleh Allah. Semua nikmat yang Allah berikan ditanya, tapi pertanyaannya sifatnya mengingatkan. Tapi kalau orang yang tidak beriman, pertanyaannya sifatnya menghina, dan dalam Allah bertanya kepada mereka, yaitu dengan membentak mereka. Dalilnya bahwa orang beriman juga ditanya oleh Allah. Pernah suatu saat Nabi alaihissalam keluar rumah. Dia tidak bisa tidur. Lalu tidak lama Abu Bakar pun keluar rumah. Tengah malam itu, karena kebiasaan Nabi tidur awal malam. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Abu Bakar, kenapa kamu belum tidur? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya tidak bisa tidur. Apa yang buatmu tidak bisa tidur? Lapar. Rasul belum menjawab, belum mengatakan kepada Abu Bakar bahwa beliau juga tidak bisa tidur karena lapar. Akhirnya Umar tidak lama keluar juga. Lalu kata Rasulullah SAW, ya Umar, kamu juga tidak bisa tidur? Tidak bisa ya Rasulullah. Kenapa? Lapar. Lalu Nabi alaihissalam berkata, cara kamu mengatasi lapar gimana? Kami ganjal perut kami dengan satu batu. Jadi batu ditaruh perut,
diikat begitu. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, biasanya kau sudah tidur, kok jam segini belum tidur? Saya juga tidak bisa itu karena lapar. Lalu mereka bertanya, lalu engkau cara mengatasi supaya tidak begitu ini, mengatasi lapar kamu dengan cara apa? Aku ganjal perutku dengan 2 batu. Berarti Nabi lebih lapar. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihissalam sering kelaparan. Nabi alaihissalam makanannya sangat sederhana. Beliau bahkan sering puasa sunnah karena tidak ada makanan yang bisa dimakan buat sarapan. Tapi beliau bersyukur pada Allah. Kalau beliau hidup sederhana bersyukur, pada logikanya yang bersyukur itu yang kaya. Kenapa Nabi hidup sederhana bersyukur? Kenapa Nabi alaihissalam hidup sederhana? Tadi sering kelaparan, sering makan kurma yang kualitasnya rendah. Beliau datang ke dapur, tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, pagi ini adakah makanan yang bisa dijadikan sebagai sarapan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. 3 hari kita nggak masak, nggak ada makanan. Baik, kalau gitu saya puasa. Jadi Nabi sering puasa sunnah karena nggak ada makanan di pagi hari. Di sini dalil bahwa puasa sunnah boleh diniatkan di pagi hari, bukan sebelum subuh. Yang harus diniatkan sebelum subuh itu puasa wajib berdasarkan hadis Asma. Kata Nabi alaihissalam, malam yubaiti siyam minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang niat puasa wajib dan belum diniatkan sampai tiba subuh, tidak sah puasanya. Jadi perbedaan puasa sunnah dengan wajib, niat. Kalau puasa wajib, paling lambat niatnya sebelum subuh. Kalau puasa sunnah, selama belum minum, selama belum makan, boleh mulai puasa apakah jam 7, jam 8, selama belum makan dan minum. Tapi kalau udah tadi dikit doang, habis gimana ya? Habis dikit doang, coba kue, ya Allah, udahlah puasa, nggak bisa. Selama belum makan sama sekali, belum minum setetes pun air, lalu dia ingin puasa dari jam 9, boleh. Hadisnya Nabi. Tapi Nabi hidup sederhana, kok bersyukur? Pertanyaannya, kenapa Nabi hidup sederhana tapi bersyukur? Logis gak? Gak logis. Yang bisa menjawab, saya kasih buku saya. Ya, silakan. Supaya hisabnya mudah. Betul, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena Allah melapangkan dada. Itu al-syirah, itu bocoran tafsiran syirah itu lah. Kenapa Nabi hidup sederhana tapi bersyukur kepada Allah? Harusnya yang kaya dong. Kalau Nabi Sulaiman bersyukur, wajar dong karena beliau kaya. Yuk, Nabi alaihissalam hidupnya sangat sederhana, bisa dibilang miskin, tapi beliau bersyukur. Angkat tangan baru bicara. Silakan, Bu. Sebagai Rasul. Ayo. Iya. Kenapa Nabi hidup sederhana, hidup pas-pasan tapi bersyukur? Harusnya bersabar dong. Karena Nabi sering beristighfar. Sekali lagi sebelah sini. Iya, Bu, silakan. Karena Nabi selalu menginfakkan hartanya. Kurang tepat. Iya, silakan Bu. Kenapa Nabi bersyukur padahal beliau hidup pas-pasan? Supaya disayang sama Allah. Hah? Supaya apa? Disayang sama Allah. Dikasih buku buat ibu ini. Jadi bersyukur itu supaya Allah semakin sayang, semakin dicintai Allah Jalla wa'ala. Ibu berhak dapat buku. Jadi orang bersyukur itu bukan karena kaya, bukan karena sehat. Sakit pun bersyukur, miskin pun bersyukur. Karena bersyukur itu agar Allah semakin sayang. Begitu jawabannya. Ini yang saya mau, ibu begini dong, di sini dong. Jadi paham, ibu ya. Agama itu paham. Bukan cadar, bukan hijab. Ini pelengkap, wajib. Tapi kalau paham, wallahi lebih nikmat agama itu. Begitu ya. Tolong Bu, Abi dicatat ya. Ibu ini harus dapat. Tapi satu aja dapatnya. Baik.
Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihissalam sama-sama lapar dengan sahabat Abu Bakar. Kemudian kata Rasulullah, saya ingat ada seorang Ansor, dia punya ternak kambing. Yuk kita coba, siapa tahu dia punya susu. Siapa tahu dia punya makanan atau apa yang bisa mengatasi lapar kita. Mereka berangkat bertiga. Sampai di sana ternyata suaminya belum pulang, masih di kandang. Lalu kata istrinya, alhamdulillah, ini tamu istimewa. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Jam segini engkau datang, tumben-tumbennya. Ada hujan dari mana? Kata dia. Subhanallah, ya Allah. Langsung dia pergi menghampiri suaminya. Abang, kata dia. Kita kedatangan tamu istimewa Rasulullah, malam-malam begini. Hai, cepat-cepat, kamu bawa ada yang kamu dapat. Ada ini lagi meres. Jadi meres susu kambing dibawa. Kemudian mereka masak susu kambing, dimasak, disajikan dengan dibuat senikmat mungkin sampai akhirnya Nabi disuguhin dan Abu Bakar dan Umar susu kambing. Sampai mereka kenyang. Apa kata Rasulullah? Hati-hati. Kita walaupun minum enak dan hilang lapar kita akan ditanya oleh Allah. Itu baru susu. Belum ikan salmon. Wallahi susu kambing. Kata Nabi, hati-hati, jangan kufur. Ingat, bersyukur. Karena Allah akan tanya. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa yang ada tangannya. La tus'alunni 'anin na'im yaumil qiyamah. Kalian akan ditanya kita. Saya juga ditanya oleh Allah. Apa yang membuat kita keluar dari rumah? Karena lapar. Tapi kita sekarang pulang dalam keadaan kenyang. Ingat, setiap kita makan enak, minum enak, ingat Allah. Bahwa kalau kita tidak menjadikan makan kita, minum kita sebagai sarana ibadah, akan ditanya dan menjadi sebab kita diadab oleh Allah di akhirat. Makanya imbangi nikmat Allah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Di antara jamaah mungkin ada yang bertanya terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini, atau tidak ada pertanyaan? Silakan, yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba di kitabnya sini, supaya nggak lupa. Ibu, ini bukunya. Ini buku saya bestseller. Buku tuntunan Nabi dari sepanjang hari, dari mau tidur sampai mau tidur lagi. Ini baru cetak ulang cetakan kelima ini. Ya, silakan. Karena ibu memberikan jawaban yang membuat saya kagum, saya kasih buku. Bismillah. Makasih, semoga berkah Bu ya. Makasih. Baik. Mau menjelaskannya disebutkan bahwa nasib manusia di akhirat tergantung di dalam kubur. Oh iya. Ustaz, bagaimana dengan kalau kita sering membaca Zahrowin itu? Bagaimana kalau kita sering membaca Zahrowin pada saat di padang mahsyar, apakah kita bisa dilindungi? Saya lupa, Zahrowin surah apa? Al-Baqarah dan Al-Imran. Al-Baqarah, Al-Imran. Apakah bisa dilindungi pada saat kita di padang mahsyar? Begini, amal soleh secara umum bisa melindungi orang yang mengamalkannya. Tetapi untuk melindungi dari azab tertentu, itu harus ada keterangan dalil. Ada keterangan dalil, dan nanti bisa dilihat di buku saya lupa. Keutamaan masing-masing surat di pembahasan Al-Quran. Di situ saya sebutkan misalnya orang yang sering baca surah Al-Mulk akan Allah lindungi dari azab kubur. Orang yang baca surah ini, saya tuliskan di buku itu, semuanya. Dan saya ingat saya, tidak termasuk Al-Baqarah, tidak termasuk Ali Imran yang melindungi dari mahsyar. Tapi kalau misalnya ada, perlu harus dengan dalil yang khusus. Tapi secara umum, amal soleh, insya Allah bisa melindungi kita dari segala macam adab. Dari adab kubur, adab mahsyar. Karena kata Allah Jalla wa'ala, Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada orang yang suka mengerjakannya di dunia. Ya,
Kata puasa, ya Allah, dia sering puasa di dunia, jangan engkau siksa orang ini. Demikian pula Quran. Orang yang suka baca Quran, surat apa saja. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti Al-Quran ya akan membela dan menolong orang yang suka membacanya di waktu di dunia. Kata Al-Quran, ya Allah, jangan kau siksa dia karena dia adalah orang yang waktu di dunia suka membaca Al-Quran. Tidak diterangkan surahnya apa. Tapi kalau untuk mengkhususkan surah ini, melindungi ini, itu harus dengan dalil khusus namanya. Maka setahu saya Az-Zahrain Al-Baqarah dan Al-Imran dikatakan dia melindungi di azab mahsyar, perlu dalil khusus seingat saya nggak ada, tapi bisa menjadi saya akan murajaah lagi. Saya wallahu a'lam. Tapi di buku itu saya sebutkan semua, surah ini keutamaan ini, surah ini keutamaan ini, gitu loh. Apakah artinya manusia sudah bisa tahu tentang surga? Tidak ada. Disebutkan bahwa manusia diakhirkan tergantung di alam kubur. Sekarang kita di alam kubur, alam dunia. Kan dikatakan Uthman itu menangis kalau ingat alam kubur. Kan tidak ada kaitannya dengan dibocorkan rahasia apakah dia tahu surga atau neraka. Karena kalau orang sudah selamat di alam kubur, dia akan selamat di mahsyar dan selamat di neraka. Mari kita jelaskan. Manusia itu disiksa di neraka, disiksa oleh Allah Jalla wa'ala karena dosanya. Karena pada asalnya manusia tidak berhak diazab. Kenapa? Karena manusia ya adalah makhluk yang sangat Allah sayang. Jadi Allah tidak akan pernah menyiksa mereka. Yang membuat mereka disiksa itu pun dengan kehendak Allah, dengan keadilan Allah, karena faktor dosa. Dosa manusia menyebabkan dia tersiksa. Di dunia yang paling menyiksa manusia itu dosa. Menyiksa jiwa. Penyiksa jiwa terbaik itu dosa. Bukan KDRT, bukan. Penyiksa manusia terbaik itu dosa. Semakin banyak dosa, orang semakin tersiksa jiwanya. Dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Ya, makanya Allah Jalla wa'ala menyediakan 4 penghapus dosa di dunia. Supaya apa Allah hadirkan 4? Supaya dia meninggal tidak perlu ada dosa lagi, tidak menyisakan dosa. Tinggal masuk kubur, sudah tinggal merasakan nikmat kubur. 4 penghapus dosa di dunia: taubat, istighfar, amal soleh, musibah. Makanya ketika Allah mendapati hambanya masih menyisakan dosa, Allah lihat, oh ini taubatnya jarang, istighfarnya sangat minim, amal solehnya jauh. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya dari azab kubur? Allah kasih dia musibah bertubi-tubi. Begitu pemahamannya. Makanya kata Nabi alaihissalam, kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah Jalla wa'ala akan menimpakan kepadanya musibah bertubi-tubi. Untuk apa? Supaya terkikis habis dosanya. Lalu dia meninggal tidak membawa dosa. Kalau dia meninggal masih membawa dosa, ingat, kalau seorang meninggal masih membawa dosa, maka azab kuburlah yang mengikis dosanya. Jadi menghapus dosanya di azab kubur. Tapi ingat, penghapus dosa alam kubur beda dengan dunia, lebih sadis, lebih dahsyat para jemaah. Kalau dia masih menyisakan dosa, padahal sudah dibangkitkan oleh Allah di mahsyar, maka azab mahsyar menghapus dosa. Kalau sudah dihapus masih banyak dosanya, maka penghapus dosa terakhir neraka. Makanya Allah mengadab orang yang hatinya kotor. Karena tempat dosa di mana? Penghuni neraka apa? Membakar hati. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi kalau orang hatinya sudah kotor sekali, maka menghapus dosa terakhir neraka. Gitu. Jadi para jemaah sekalian, tentang neraka dan surga, nasib seorang apakah neraka surga itu rahasia Allah.
Rahasia Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang tahu apakah dia akan ke surga atau neraka. Tapi Nabi mengatakan, "Ma minkum illa wa qad ukhtima maq'u minan nar wa minal jannah." Setiap dari kalian sudah ditentukan nasibnya di neraka atau di surga. Lihat kata Nabi, setiap dari kalian sudah Allah tentukan nasibnya di surga atau neraka. Sudah Allah tentukan nasibnya. Setiap dari kita sudah Allah tentukan nasibnya di surga atau neraka. Nah, ada pertanyaan, lah kalau kita jangan-jangan nasib kita neraka, terus buat apa beriman amal soleh? Jawabannya, emang dapat bocoran? Enggak kan? Kalau tidak ada bocoran, jangan berstatement dan punya persepsi seperti itu. Satu. Yang kedua, yang menentukan nasib kita siapa? Siapa? Allah Ar-Rahim, yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Mungkin nggak Allah dengan rahmat yang sempurna menyiksa kita tanpa sebab? Tidak mungkin. Ada nggak ibu nyiksa anaknya? Ada nggak ibu membuat anaknya menderita? Rata-rata loh. Ada 1-2. Tapi rata-rata ada nggak ibu yang tidak sayang anaknya? Allah lebih sayang kepada kita. Dan dengan rahmatnya Allah tidak ingin kita neraka. Jadi rahasia Allah Jalla wa'ala. Allah, makanya kata Ibnu Qayyim, innu'imu fa bi fadli wa in 'udziba bi adli. Kalau ada orang masuk surga karena kasih sayang Allah. Kalau ada orang masuk neraka karena keadilan Allah. Ini orang punya dosa, harus dibersihkan di neraka. Bukan karena Allah marah. Bisa dipahami? Baik. Terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara agar kita bisa membersihkan hati ketika bangga terhadap amal soleh? Lah, bangga amal soleh boleh. Tapi jangan ngomong. Alhamdulillah. Bangga sama diri sendiri boleh. Yang jadi masalah, nih gua dong udah berhijab. Emang lo masih telanjang gitu. Ini masalah. Bangga, alhamdulillah ya Allah. Dulu saya terbuka, sekarang saya menutup aurat. Ya Allah, bangga saya. Terus dievaluasi, tingkatkan lagi. Ya, seperti itu. Jadi boleh. Yang jadi masalah berbangga di sini dia membanggakan kebaikannya kepada orang lain. Padahal kalau ingin menceritakan kepada orang lain akan kebaikannya, tujuannya untuk motivasi. Kalau tidak, dirahasiakan. Karena asal amal itu dirahasiakan. Kenapa asal amal dirahasiakan? Jangan diceritakan. Kenapa? Yang bisa jawab saya kasih buku lagi. Kenapa asal amal dirahasiakan? Karena amal itu hanya untuk Allah. Saya jawab, takut ada yang dapat buku. Karena pertanyaan ini mudah. Karena kita beramal hanya untuk Allah Jalla wa'ala yang memberikan kita balasan ganjaran. Makanya kita nggak perlu cerita. Lebih cenderung amal itu dirahasiakan. Ya, baik. Ibu mau nanya? Nanya. Salam. Kita di neraka atau di surga. Itu kapan Allah menentukannya? Sebelum kita dilahirkan atau 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. 50.000 tahun Allah telah menentukan nasib manusia sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu namanya tahapan takdir. Jadi tahapan takdir itu ada 4. Ya, ilmu Allah. Allah tahu siapa yang berhak masuk surga. Allah tahu siapa yang berhak masuk neraka. Ilmu Allah sempurna, tidak ada yang salah. Yang kedua, setelah Allah tahu, Allah perintahkan pena, hei pena, catat semua yang aku tahu nanti ada makhluk namanya iblis, dia akan kafir. Allah tahu. Tapi apakah iblis sudah tercipta? Belum. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi beserta isinya. Catat pena, kata pena, ya Allah apa yang saya tulis? Semua yang saya tahu, catat. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Makanya catatan takdir itu ada 4 di Lauhul Mahfuz. Ya, itu catatan umum semua peristiwa yang terjadi dari sejak adanya alam semesta sampai hancurnya alam semesta. Itu dicatat di Lauhul Mahfuz.
termasuk perubahan dicatat di situ. Misalnya, ada orang dulu ditakdirkan Allah Jalla wa'ala ajalnya sampai 40. Karena dia sering berdoa, ya Allah panjang umur dalam ketaatan, Allah ijabah, Allah rubah menjadi 80. Itu berkat doa, dicatat perubahannya di Lauhul Mahfuz. Tercatat semuanya. Nah, catatan, kalau bicara catatan, ada catatan yang tidak bisa berubah, ada catatan yang bisa berubah. Catatan yang tidak bisa berubah, catatan takdir, yaitu catatan yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Adapun catatan yang bisa berubah, yang dicatat oleh malaikat. Ya, jadi malaikat mencatat takdir, kata Allah, wa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Di mana Allah akan tetapkan takdir sebagiannya dan ada yang direvisi. Tapi catatan malaikat. Makanya Umar Khattab dia selalu berdoa, ya Allah kalau engkau takdirkan aku kaya, jangan ya Allah rubah, jadikan hidupku sederhana. Saya takut kufur. Dia minta, ya Allah jangan jadikan aku orang kaya. Nah, Umar minta begitu. Umar minta tidak jadi kaya. Jangan kau jadikan aku orang kaya, aku takut kufur ya Allah. Jadikan hidupku sederhana. Kalau itu catatan yang tercatat di catatan malaikat, dibilang gitu. Nah, jadi bisa. Kalau catatannya masih di malaikat. Nah, proses pencatatannya itu 4. Di Lauhul Mahfuz. Pada saat kita di alam rahim, ya, dikirim malaikat. Lalu janin sudah mulai berumur 120 hari. Lalu Allah perintahkan, hai malaikat, tentukan nasib dia. Takdirnya apanya ya Allah? Bikat rizki, rizkinya, ajalnya, bahagia atau tidak, nasibnya. Ya, semua dicatat. Jadi lahir dia sudah tercatat. Untuk apa? Namanya takdir personal, per orang. Lauhul Mahfuz seluruh makhluk, adapun takdir yang di rahim per orang. Lalu ada lagi penekanan takdir lagi. Kapan itu? Yaitu di malam Lailatul Qadar, namanya malam Qadar. Qadar itu dari takdir. Jadi setiap tahun malam Lailatul Qadar Allah kembali melihat. Ada yang keliru, ada yang salah, nggak ada, semua dikukuhkan. Ini takdir selama setahun. Namanya Lailatul Qadar. Ada lagi takdir per hari. Setiap hari Allah mengevaluasi, melihat. Saya kira tidak tepat, bukan evaluasi, tapi Allah melihat. Jangan sampai ada kezaliman di situ. Makanya di situ teguhkan. Setiap hari ada takdir per hari, takdir per tahun, takdir per umur manusia, ada takdir secara umum, yaitu takdir di Lauhul Mahfuz. Kalau bahas takdir, panjang. Karena saya punya makalah tentang takdir. Dan kalau kita paham takdir, nikmat. Kesimpulannya kata Ibnu Qayyim, takdir itu perbuatan Allah. Ilmu Allah, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Itu takdir. Rahmat ilmunya, ilmu Allah, rahmatnya, hikmahnya. Kenapa ada orang kafir? Hikmah. Ada orang kafir supaya orang bisa merasakan iman. Kenapa ada orang jahat, ada orang munafik? Supaya orang bisa merasakan nikmatnya iman karena ada munafik. Jadi hikmah. Tapi Allah tidak pernah menyuruh orang berbuat maksiat. Kan gitu. Ada iblis. Ada nggak hikmah di balik penciptaan iblis? Ada. Kalau nggak ada iblis, kita bisa merasakan apa? Kesesatan. Justru dengan adanya iblis, lalu kita lawan, kita bisa merasakan nikmatnya taubat. Coba nggak ada iblis. Alhamdulillah Allah, aku hijrah kepadamu. Hijrah dari mana? Orang benar terus, istiqomah terus. Jadi di situ kata ulama, laulal iblis madzaqna halawat at-taubah wal ladzata. Kalau bukan karena adanya iblis, kita tidak bisa merasakan nikmatnya taubat kepada Allah Jalla wa ala. Jadi apapun yang buruk yang Allah tetapkan, Allah ciptakan, bukan untuk diikuti, tapi hikmah di balik itu. Jadi takdir itu ilmunya, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Kalau kurang jelas, silakan tanya saya. Di mana Ustaz maksudnya kelembutannya, adilnya? Kalau kita paham, nikmat rasanya takdir. Kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Takdir Allah, ilmunya, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup ya. Cukup? Ini pertanyaan terakhir. Seorang bisa berbuat baik, seorang sering berbuat baik, sedekah, memberi sumbangan, tapi dia jarang sholat. Tidak berhijab. Masing-masing ada hisabnya.
Masing-masing ada hisabnya. Tetapi para jemaah, ketahuilah, sumber kebaikan itu sholat. Para jemaah sekalian, ibadah itu, kebaikan itu, artinya kita sedang menjalin hubungan cinta dengan Allah. Itu makna ibadah. Itu makna kita menjalani kehidupan dunia. Artinya kita sedang menjalin hubungan cinta dengan Allah. Maka hubungan cinta itu harus dibuktikan keseriusannya dengan amal. Dengan amal. Kalau ada orang sering berbuat baik, bersedekah, berinfak, tapi tidak sholat, berarti dia tidak paham dia hidup di dunia untuk apa. Kita hidup di dunia, para jemaah, untuk menjalin hubungan cinta dengan Allah. Sementara yang paling Allah cintai amal itu sholat. Allah cinta kita karena sholat. Lihat, kata Nabi, si fulan dipanggil, fulana sini, dipanggil untuk dihisab amalnya. Yang pertama Allah periksa amal kebaikannya, coba lihat sholatnya. Allah tidak tanya sedekahnya, Allah tidak tanya infaknya. Yang Allah tanya sholat. Coba lihat sholatnya. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dari sejak dia balik sampai dia meninggal, periksa. Bagaimana khusyuknya, bagaimana caranya, diperiksa semua. Ketika ada kekurangan pada sholat fardunya, kata Allah, hal lahum tatawwu, dia punya sholat sunnah atau tidak. Waktu di dunia dia suka mengerjakan rawatib, tidak. Dilihat, dicek, wahai malaikat, dicek. Ada dia suka tahajud, dia suka rawatib, dia suka ini, baik, tutup. Lalu apa kata Allah? Zakatnya gimana? Hajinya gimana? Puasa gimana? Lewatin. Allah permudah hisab kita ketika sholat kita benar. Apa kata Nabi alaihissalam? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati shalah. Amal manusia yang pertama kali Allah tanya adalah salat. Kalau salatnya benar, semuanya dimudahkan oleh Allah Jalla wa ala. Tapi kalau salatnya bermasalah, nanti ditanya oleh Allah, zakatnya bagaimana, infaknya gimana, puasanya gimana. Detail sekali pertanyaannya. Jadi kunci kemudahan hisab, salat kita dikerjakan dengan baik. Jadi jangan bangga kalau kita bisa berbuat baik, berinfak, kalau kita nggak sholat, rugi para jemaah. Kayak orang berumah tangga, tapi seenaknya dia begini, istrinya begitu. Jadi kayak nggak rumah tangga gitu. Betul? Coba kalau rumah tangga begitu, kayak nggak punya suami, kayak nggak punya istri gitu. Dia pulang, berangkat begitu aja, nggak ada komunikasi. Begitu juga kita mau Allah. Kalau kita beramal, tolong beramal itu dalam rangka menjaga hubungan dengan Allah. Apa yang Allah suka? Sholat dulu, ngapain infak dulu. Kita berbuat baik untuk menghangatkan hubungan kita dengan Allah. Itu tujuannya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup majlis kita dengan kabar majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.